Selamat sore, keluarga Aswata. Selamat datang di talk show Work with Heart series yang kelima. Work with Heart adalah talk show online yang dipersembahkan oleh Marketing Corporate Department dalam rangka menyambut usia Aswata yang ke-57 tahun. Sebuah dialog perjalanan karir di Aswata yang tentunya sangat menginspirasi, didukung oleh narasumber yang sudah kita kenal baik di tempat kita bekerja. Tentunya cerita dan pengalaman dari sumber dapat menginspirasi kita sebagai bekal kita dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah ke depannya, dan tentunya menumbuhkan rasa mencintai ya perusahaan tempat kita bekerja. Nah, untuk Bapak Ibu teman-teman yang mungkin saat ini yang sedang bergabung yang menonton talk show ini dan sedang sakit, saya mau katakan tetap semangat ya, tetap sebarkan energi positif ya. Semoga dengan menonton talk show ini imunnya bisa naik karena kita bisa ketawa bareng, bisa sesuatu bareng dengan cerita yang menginspirasi. Ya, sekalipun berita semakin hari semakin mengkhawatirkan dan membuat kita stres begitu ya. Saya mengatakan stres boleh mampir tapi jangan nginep apalagi ngekos karena itu bahaya. Semoga talk show ini selain menginspirasi juga bisa dapat sebagai pelepas stres. Positive minds, positive vibes, dan positive life. Selalu mempunyai pikiran yang positif, memiliki manfaat yang begitu banyak bagi kesehatan jiwa dan tubuh kita. Penelitian panjang yang dilakukan oleh Stanford University menyatakan orang-orang yang mempunyai pikiran positif mempunyai persentase yang lebih besar tubuhnya terhindari dari penyakit yang serius ketimbang orang-orang yang selalu berprasangka buruk. Dipertegas dengan penelitian dari Yale School of Public Health, orang-orang yang mempunyai pikiran positif membantu hidupnya lebih bahagia dan memuaskan. So, masih mau hidup kita dikuasai dengan pikiran negatif? Nah, hari ini adalah hari yang spesial karena kita akan berbagi positive minds, positive vibes, dan positive life. Bersama saya Daniel, selama 120 menit ke depan, kita akan mendengar bagaimana pengalaman seorang narasumber yang selalu membawa energi yang positif dimanapun beliau berada, selalu membawa pengaruh yang positif sehingga beliau selalu dikelilingi oleh orang-orang yang positif juga. Nah, untuk membuka talk show Walk with Heart series yang kelima, saya undang Bapak Gana selaku Direktur Marketing Corporate untuk memberikan sambutan. Silakan, Pak. Ya, selamat sore semuanya. Selamat sore Daniel yang sudah membuka acara ini, Bu Dewi yang memimpin program ini juga. Terima kasih selama ini sudah repot-repot mengatur, menyiapkan, juga mengawal acara ini sampai acara ini bisa berjalan dengan sangat sukses ya. Hari ini sudah kelima ya, kalau nggak salah sudah kelima acara ini berjalan. Senang sekali saya mendapat kesempatan untuk bisa membuka acara ini. Sayangnya Bu Ratna belum join ini ya. Ya enggak apa-apa, tapi enggak mengurangi bagusnya acara sore ini. Sekali lagi terima kasih buat semua yang sudah meluangkan waktunya yang di tengah acara keluarga mungkin atau ada kesibukan yang lain tapi masih meluangkan waktu. Saya lihat ada cukup banyak peserta, ada 100 partisipan yang join acara ini, luar biasa ya. Nah, acara ini memang merupakan sharing pengalaman, sharing perjalanan karir dari beberapa teman kita. Kali ini Pak Dimas yang akan membagikan kisah-kisah inspiratifnya. Ya, orang Indonesia itu masih lebih senang mendengar daripada membaca. Jadi saya kira acara ini pas sekali supaya kita semua ini lebih cepat menangkap atau belajar dari kisah-kisah inspiratif yang dibagikan. Dengan khawatir, ini kebetulan memang marketing corporate waktu itu Bu Ratna yang menginisiasi acara ini. Teman-teman dari bagian lain, saya lihat di sini juga ada bagian lain yang ikut acara ini. Jangan khawatir, pasti nanti juga akan ada kesempatan untuk sharing kisah-kisah inspiratif. Saya yakin masih banyak orang-orang di Wanatata, orang-orang hebat di Wanatata yang kita tunggu kisah inspiratifnya, yang tentunya akan menyemangati kita lah masing-masing untuk meraih cita-cita kita sendiri-sendiri masing-masing ya. Itu dari saya. Acara ini saya harapkan nanti tetap teman-teman join sampai akhir dan
dengan demikian nanti kita bisa mendapatkan insight yang lengkap dari perjalanan karir Pak Dimas, dan tentunya pasti akan berguna buat kita semua, termasuk saya. Ya, selamat sore, silahkan mulai atau mengikuti acara ini. Sukses untuk kita semua, tetap jaga kesehatan, jaga prokes. Kalau dengar saudara atau orang dekat kita kena, saya titip jangan kita menjadi menjadi down atau menjadi putus asa, karena ini memang sekarang ini sudah sangat-sangat mudah sekali menular. Jadi kita mendoakan yang terbaik, tapi kita harus siap juga seandainya hal buruk itu terjadi. Jadi kita enggak itu. Kuncinya beberapa teman yang sudah bisa melewatinya, kuncinya adalah kita tetap positive mind seperti yang nanti Pak Dimas mau bagikan. Jadi simak acara ini sampai selesai, pasti kita akan punya sesuatu yang memperkuat jiwa atau roh kita untuk melewati masa-masa sulit hari-hari ini. Terima kasih, selamat sore. Iya, terima kasih Pak Gana. Sebelum saya serahkan ke moderator dan narasumber, mari kita saksikan dulu profil video narasumber kita pada sore hari ini. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Kita sambut moderator kita pada sore hari ini, Dewi Setiawati. Ya, thank you Daniel. Para pemikir positif melihat apa yang tak terlihat dan merasakan apa yang tidak berwujud. Bahkan mereka mencapai hal-hal yang tidak mungkin. Seorang sarjana sains yang memilih hanya hal-hal positif sebagai pegangan dalam berkarya. Inilah Bapak Benedictus Aditya, Head Special Regional BSR Aswata. Mana ini Pak Dimas? Ya, halo, boleh di-unmute dulu Pak. Oke. Iya, halo. Selamat Pak sore. Dimas, kita ya sapa dulu Bapak Ibu Direksi yang sudah bergabung pada kesempatan hari ini. Kelihatannya ada banyak sekali yang belum bisa join karena kita akan open kapasitasnya lagi. Silakan Pak Dimas. Sorry Bapak Ibu Direksi, teman-teman semua, Bu Dewi, terima kasih banyak boleh join di acara talk show ini. Semoga semua sehat ya, teman-teman yang sakit juga cepat sembuh. Amin. Iya, oke. Teman-teman yang belum bisa bergabung mohon bersabar ya, kita lagi tingkatkan kapasitasnya dulu. Pak Dimas sambil menunggu teman-teman yang mau bergabung lagi, sore ini kita bicara karir. Jadi kalau kita bicara karir, mungkin bagus juga kalau kita pengen tahu ya gitu. Sebelum gabung dengan Aswata, di mana Pak Dimas mengawali karirnya? Kalau saya pertama kali kerja mungkin nggak banyak yang formal, jadi kerja sama teman-teman, terus ikut saudara, lalu sempat jadi guru juga, guru bahasa Inggris di LIA sebelum di Wahana Tata. Oke. Yeah. Jadi guru bahasa Inggris artinya mengajar gitu ya?
Pak Iya, Dimas ya, jadi guru bahasa Inggris. di tempat kursus gitu, bimbel atau Betul, di Yayasan Lia tuh yang apa, les bahasa kita Inggris boleh itu. sebut merek, boleh sebut merek. Oh, sebetulnya. Oh ya. Oke, jadi mengajar bahasa Inggris di Yayasan Lia itu satu lembaga kursus bahasa Inggris mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, begitu ya kurang lebih ya Pak Dimas Iya, ya. betul. Jadi mulai dari anak-anak sampai kerja ya. Memang Pak Dimas dari dulu ada kayak memang suka mengajar gitu atau inspire by siapa? Pertamanya bukan karena seneng ngajar, tapi Oke, saya pernah waktu itu ibu saya kan ngajar juga di Lia. oke, Jadi keturunan ya, keturunan ya, ya inspired by ibu saya. Ibu. Oke. Jadi tapi ibu saya tuh motivasinya bukan di ngajarnya. Jadi dia cerita temen ngajar dia cowok tuh terus seumuran saya dengan ngajar setelah selesai kontraknya selesai terus dia ini ngelamar di suatu perusahaan. Nah, Oke. di perusahaannya itu temennya itu katanya dapat posisi yang bagus, terus gajinya juga lebih tinggi dari teman-teman yang seangkatan ya, seliftingnya dia, karena bahasa Inggrisnya bagus. Jadi modal yang ini. Jadi ngajar aja kata ibu saya, ngajar aja dulu. Nanti kan Jadi batu dikontrak. loncatan gitu ya. Iya, jadi motivasinya seperti itu. Jadi batu loncatan. Karena kalau jadi guru itu kan mau nggak mau kita sama aja dengan proses belajar. Proses belajar ini karena kalau jadi guru kan kita mau nggak mau mesti baca kan sebelum ngajar, mesti Ya. baca, mesti persiapan. Ya. Jadi akan lebih cepat proses belajarnya kalau kita ngajar. Jadi Oke. proses belajar lebih cepat kalau kita ngajar, iya gitu. Iya benar. Jadi semakin mengajar semakin bertambah gitu ya, Pak Dimas Iya, ya, karena iya, selalu betul. nyiapin gitu. Ya kita dipaksa untuk belajar karena pasti kan murid-murid tetap ada yang nanya. Itu kalau Ya. kita nggak tahu, jadi kita juga pengen tahu ini sebenarnya jawabannya apa gitu. Iya, iya. Saya kebayang sih kalau Pak Dimas pada waktu itu ngajar ya. Memang typically nggak usah tahu background-nya sebagai guru bahasa Inggris aja, kayaknya orangnya suka sharing gitu. Typically gitu ya. Jadi kayak kita belajar sama guru, nggak taunya memang guru beneran gitu. Nggak taunya guru beneran. Pak Dimas ini settle menjadi guru. Artinya kesempatan untuk eksplor sebagai guru bahasa Inggris di banyak lembaga pendidikan, kemudian juga eksplor di bimbingan belajar begitu. Dan dengar-dengar penghasilannya ini 2 kali lipat. Kenapa pindah ke kantoran yang setengah dari gajinya itu mau pindah gitu? Bukannya udah enak gitu sebagai guru? Ya waktu itu pas ngelamar ke Wahana Tata itu propose gajinya itu ya setengah dari waktu saya ngajar. Oke. Nah, cuman saya pikir gini nih, waktu ngajar ada satu level, misalnya dilihat tuh kan yang paling tinggi levelnya advance 4, advance 4 ya. Kalau udah sampai ngajar level advance 4, terus udah ya di situ-situ aja gitu. Kedua, nggak ada, kalau suatu saya tuh merasa nggak punya teman, karena kan teman ngajar itu kita cuma ketemunya pas jeda waktu kelas mulai ya. Iya. Ketemu cuma 5 menit. Iya. Terus nanti pas acara pas ngajarnya selesai ya semua langsung pulang. Mau temenan sama murid-murid juga nggak bisa, karena murid-murid 3 bulan 4 bulan udah ganti kelas lagi, udah ganti guru gitu udah. Jadi menurut saya yaitu kalau udah guru, kalau udah sampai satu level yang di tempat itu yang paling tinggi, kayaknya udah nggak ada challenge lagi untuk ke depannya. Terus teman-teman nggak ada. Nah beda kalau di kantor. Di kantor kan ada jenjang karir, ya ada teman-teman yang bisa ketemu kita setiap hari, kita diskusi, terus malah mungkin bisa teman lebih lama dari orang yang di rumah gitu. Iya, karena kita lebih lama spend waktunya di tempat kerja gitu ya. Iya,
ya diskusi ya, el-elan, bisa makan bareng. Dulu waktu saya pertama kali masuk malah suka pada hangout bareng gitu, kita makan di luar, Oke. kita Oke, iya, karena zaman luar. sekarang pandemi udah nggak mungkin begitu, sehingga yang kayak gitu menjadi kenangan manis gitu ya, Pak Dimas Iya, ya. seru zaman dulu ya. Seru zaman Oke, dulu. jadi artinya ini rela mundur sedikit begitu, mundur sedikit untuk karir yang lebih baik karena ada jenjang karir, kemudian ada social relationship yang mungkin itu nggak bisa didapat ketika jadi guru di tempat lembaga pendidikan begitu ya. Ya, betul Bu. Nah, jadi kita ya oke lah, kita mundur dulu, tapi bisa ke depannya kita bisa seperti ini, bisa lebih maju daripada misalnya waktu itu. Saya nggak mengecilkan ini guru ya, tapi ini pengalaman pribadi gitu. Sebagai guru. Sebagai guru waktu Iya. itu, ya. Oke. Terus pada waktu dulu belum mengenal asuransi dong ya, maksudnya mengajar bahasa Inggris gitu. Ya. Apa yang Bapak pikirkan kalau lihat orang asuransi? Kalau lihat orang asuransi itu pasti kepikiran pertamanya marketing, jualan produk. Nyebelin. Ya terima kasih untuk teman-teman yang teman-teman kita di asuransi jiwa. Jadi taunya asuransi itu asuransi jiwa. Oke. Ya, jadi kalau misalnya asuransi pasti udah mikirnya ini mau ditawarin health atau mau diprospek nih live gitu. Ya. Terus sampai sekarang pun misalnya kita ketemu temen atau saudara gitu kerja di mana, kerja di asuransi, terus duduknya juga udah mulai takut ketularan atau apa? Takut ditawarin gitu, tawaran kita. Image-nya begitu, image-nya begitu. Ya, nah, nantinya juga nawarin sih. Nah, saya juga nawarin juga, kalau mau asuransi ke saya aja gitu. Iya, karena orang asuransi itu nggak lihat kesempatan begitu ya kan. Nah, ternyata asuransi yang sekarang Bapak tekuni itu kan bukan asuransi yang live gitu. Melihat bedanya bagaimana sekarang? Pertama kali saya masuk itu kan di underwriting ya. Oke. Iya, di underwriting itu jadi ngelihat asuransi itu ada ini, nggak cuman live, tapi juga ada kerugian. Terus class of business-nya juga banyak, nggak cuman rumah. Iya. Ada juga konstruksi, lalu COB-nya banyak banget, okupasi, belum lagi okupasinya beda-beda gitu, ada sawit, ada kayu, ada industri power plant. Jadi untuk eksplor bisa banyak sekali yang bisa dieksplor gitu kalau di asuransi, ternyatanya gitu. Ternyatanya, jadi nggak cuma live. Ternyata kalau di asuransi umum tuh kayak never ending story yang kita tuh bisa belajar banyak banget, makin kesini makin macam-macam. Iya. Dan ini asuransi itu pasti orang yang ada di asuransi pasti orang baik deh. Oke. Kami adalah orang-orang baik. Pasti orang baik, karena mendoakan semua nasabahnya dalam keadaan sehat dan selamat. Pasti. Ya. Jadi kita doakan semoga tidak ada terjadi bencana atau kerugian atau hal apa yang sehingga kita juga semuanya baik-baik aja, kurang lebih gitu ya. Ya karena kita orang baik, niatnya baik pasti diberikan berkat ya. Teman-teman ya, amin ya. Ya, amin. Yang amin langsung chat. Pak Dimas, itu sekarang artinya pada waktu dulu mulai merubah karir dari sebagai seorang guru kemudian pindah sebagai seorang karyawan asuransi, kepikiran nggak akan segini lamanya menekunin bidang ini gitu? Pertama ya karena kita belum tahu ya, jadi pikir mungkin target pertama awal 5 tahun deh kerja di asuransi deh. Nanti setelah itu waktu itu punya cita-cita. Waktu pertama kali gabung di Aswata tuh saya pernah punya cita-cita. Cita-citanya tuh pengen punya baby daycare. Nah, soalnya gini, di tempat saya tinggal itu banyak yang banyak muda, jadi seumuran gitu ya, pasti punya banyak anak kecil tuh, dan mereka kan kerja gitu, belum tentu mereka punya asisten rumah tangga. Iya, anak-anak ini nggak tahu dikemanain. Iya. Gitu ya. Nah, kan saya sama istri saya itu senang anak-anak gitu.
Wow. Jadi kalau mereka titip, nanti kita main bareng, kita belajar bareng gitu. Ya, Nah, Taci ya. Kayaknya iya, memang cita-citanya kayak sederhana tapi itu sangat berarti loh buat teman-teman. Karena kita semua yang ninggalin anak di rumah, terutama balita, pasti kita khawatir ya pada saat kerja ya Pak Dimas gitu ya. iya kepikiran ya. Anak Heeh. kita udah makan atau belum? Makannya doyan atau Ya, enggak? ya, Sehat ya, atau ya. enggak? Wow, Ya, lari-lari atau enggak? wow. Ya, Tapi akhirnya daycare ini nggak terlaksana karena sampai hari ini Bapak menekuni karir di Aswata. Iya, 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 iya. iya Bu, betul. Bagaimana dulu prosesnya bisa kenal sama Aswata, Pak Dimas? Hmm, kan di LIA itu apa namanya? Kalau misalnya kita mau jadi guru, itu kan harus training. Oke, Nah, trainingnya itu ada opsi untuk dibayarin oleh LIA, ditukar dengan kita mengajar selama 4 tahun kontrak. oke, Tapi nggak potong gaji ya. Pokoknya asal kamu ngajar 4 tahun, itu nanti apa kontraknya selesai, jadi anggapnya itu kita dibayarin itu biaya trainingnya. ini Nah, diajari biar jadi guru gitu ya. iya diajarin caranya untuk ngajar ke kelas, gitu, psikologinya. Nah terus, nah selesai nih, udah selesai kontrak 4 tahun, saya ke acara, ketemu Pak Ronald Kuswara yang sekarang di Senen ya. Ada nggak Pak Ronald di sini? Oke, jadi Pak Ronald ini yang ngajak ke Aswata. Iya, Pak Ronald tuh cerita di tempat di underwriting reinsurance property itu ada orang yang mau resign, jadi lagi cari orang. Nah, terus sepertinya dengan background saya bahasa Inggris cocok nih kalau misalnya harus korespondensi dengan reinsurance di Singapura atau misalnya tapi sekarang juga kita dengan lokal pun pakai bahasa Inggris ya untuk korespondensinya ya. Ya, Ya. artinya begitu. Jadi disiplin ilmu yang sebelumnya, yang karena backgroundnya guru bahasa Inggris, Pak Ronald melihat bahwa ini opportunity-nya bisa masuk ke asuransi. Padahal pada waktu itu asuransi belum kenal-kenal amat gitu ya, Pak Dimas. Iya. Tetapi berarti waktu masuk nekat atau apa itu? Atau masih stepping stone, jadi jajal-jajal dulu gitu. Ya betul, kan 5 tahun mau bikin itu kan. Daycare. Ya. Tapi 5 tahun tuh bukan waktu yang sebentar loh, Pak Dimas. Ketika akhirnya kemudian sekarang nyantol sampai sekarang. Pada waktu pertama masuk tuh memang udah berencana hanya 5 tahun saja, atau mungkin ada satu momen seperti apa waktu masuk dulu? Nggak ada sih. Nggak ada. Janji sama diri sendiri. Iya. Ya itu. Tapi ternyata nih, pas saya lihat-lihat, kalau udah lebih dari 5 tahun di asuransi, udah. Kayaknya nggak lepas. Udah tetap di asuransi terus. Gitu ya. Jadi, ya, gitu ya. Ketika kita sudah lewat 5 tahun, harusnya udah nggak kepengen kemana-mana, karena asuransi itu menarik. Iya. Banyak banget yang bisa kita lihat sekarang. Apalagi kan ini loh, teknologi yang ada sekarang, yang makin canggih gitu, dengan mobil sekarang udah nggak pakai sopir, itu juga pasti akan ada timbul asuransi yang baru. Sekarang aja dengan pandemi ini juga perkembangan teknologi juga cepat sekali gitu. Akan ada resiko yang baru, karena berarti juga akan ada asuransi yang baru juga, termsnya juga akan baru. Ya, nggak akan berhenti deh, nggak akan selesai nih kita belajarnya untuk kalau misalnya di asuransi nih. Iya. Oke, Pak Dimas, kalau tadi kita cerita tentang awal karir gitu sampai kenal Aswata gitu. Kayak rahasia umum ya, Pak Dimas ini kalau kita bicara alma mater, banyak orang karena berteman di sekolah kemudian menjadi sangat dekat dan dibawa dalam pekerjaan, serasa sangat istimewa lah ya. Bagaimana Bapak menyikapi hal ini, karena kami tahu kalau Bapak ini satu alma mater sama bos-bos kita gitu. Wah, ya enggak lah. Maksudnya
kalau saya pribadi, pertemanan dan pekerjaan itu harus kita bedain ya. Jadi kalau Oke. di pekerjaan ya saya melihat teman-teman sealma mater sebagai rekan kerja, sebagai atasan, dan tetap ya harus profesional sih, kita menunjukkan ya pekerjaan kita sebaik mungkin. Ya kalau salah saya Oke. juga terima, dimarahin, ya karena ini Oke. memang terkaitnya dengan pekerjaan, ini porsinya porsi kerjaan, bukan temenan. Terus kalau misalnya ketemu temen satu alma mater tapi dia atasan di kantor, ya tetap saya komitmen untuk panggil Pak. Oke. Kan harus mandang beliau di hadapan rekan kerja yang lain, ya kita Ya. beliau sebagai atasan, sebagai atasan dan sebagai partner kerja gitu, tetap manggilnya Pak. Iya, iya. Jadi artinya nggak ada itu yang kayak gitu ya, Pak Dimas. Artinya tetap profesional dijaga gitu ya. Oh iya pasti. Semua sesuai prosedur deh. Sesuai prosedurnya. Oke. Pak Dimas ini kan memulai dari bawah sekali ketika start di Aswata, gitu ya. Kemudian langsung masuknya ke UR. Lalu kemudian bagaimana itu bisa ke BSR? Tahun 2006 itu kan pertama kali BSR dibentuk. Oke. Nah, ini dengan pertimbangan dari manajemen itu untuk kita bisa grab lebih banyak bisnis dari broker. Broker ini tipikalnya adalah kalau misalnya kita mau dapat bisnis harus yang respons cepat. Jadi dicari waktu itu kriterianya adalah marketing yang bisa underwrite di tempat. Nah, karena waktu itu saya ada underwriting dan memang porsi ya, bisnis paling besar di properti ya, waktu saya juga ditawarkan untuk di BSR ini. Tuh, jadi tahun 2006 itu. Ya, Oke. Jadi tawarin. Dan Pak Dimas langsung menyambut langsung semangat atau ada kegalauan di situ? Kan sempat dari underwriting pindah marketing gitu. Iya. Nah, saya pas sempat tanya ke itu Pak. Oke, Pak Dimas. Pak Albert ya, itu direktur yang ada. Ini Pak, ini saya kan di underwriting. Misalnya saya di marketing, kenapa kan? Saya ada dasarnya kalau saya bicara itu datar do dasar. Stabil gitu. Kenapa jadi marketing gitu? Ya. Terus kita sempat bilang, marketing kan dulu kan musuhnya underwriting. Gitu. Oke. Ya, terus beliau bilang enggak dong. Ya, di BSR nanti kan bisa menambah wawasan, bisa ketemu klien, bisa explore nggak cuma properti. Nanti kalau broker itu nanti bisa ketemu COB-nya lebih macam-macam lagi gitu. Jadi pasti akan berguna lah buat bekal. Terus marketing itu bukan musuhnya underwriting. Marketing itu kita tuh counterpart, partner kerja. Ya, kita support satu sama lain gitu. Nggak ada istilah cuman nggak ada. Oke, dan ternyata setelah Bapak akhirnya pindah ke marketing, kemudian merasakan ini kan dua dunia yang berbeda gitu ya. Nah, seperti apa? Apakah memang counterpart seperti itu atau seperti apa? Pesan apa yang Bapak mau bagikan? Karena Bapak kan sekarang di situasi yang udah pernah di UM, udah pernah di marketing. Intinya kalau kita komunikasinya baik gitu ya dari marketing, memberikan informasi sebaik-baiknya, sejelas-jelasnya ke underwriting. Jadi underwriting juga punya informasi yang lebih jelas, terus bisa ngasih solusi terbaik yang baik buat tertanggung gitu. Nah, kalau tertanggungnya udah mendapatkan solusi yang baik dan dia happy, ya kan dia juga akan beli, dan nggak cuma beli untuk dia, bisa jadi kasih referensi ke teman-temannya bahwa nih Wanatata suportif sekali gitu. Nah, bisa suportif kan pasti karena informasi dari marketingnya yang jelas dan lengkap, dan dari UR-nya juga karena kalau informasi yang lengkap bisa dapat terms yang terbaik. Menurut saya seperti itu sih. Iya, jadi artinya dengan Bapak pernah di dua dunia ini, malah justru sekarang Bapak bisa punya wawasan yang kayak lebih ngerti gitu ya Pak ya.
lebih ngerti bahwa begini loh kalau yang marketing, begini kalau UR gitu ya. Sehingga harusnya nggak musuhan enggak, tapi harusnya support kok gitu ya Pak Dimas. Iya, jadi saya beruntung bisa pernah di underwriting, bisa pernah Oke. di marketing, karena Oke. nanti pas jualan saya bisa punya sudut pandang atau pola pikir atau point of view-nya dari si underwriter seperti apa. Oh, kira-kira ini underwriting akan butuh informasi ini. Nah, Oke. pas di underwriting juga begitu, punya posisi, oh, marketing nyari bisnisnya ada effortnya luar biasa nih untuk dapat bisnis ini misalnya. Oke. Nanti jadi pas kita cari bisnis ini ada kesulitan untuk dapat informasi apa, nah itu jadi bisa punya empati yang di posisi Lebih dalam. lebih dalam dari situ. Berarti Pak Dimas mau bilang bahwa pertama kali dari teknik dipindah ke marketing, waktu itu Bapak bertanya ya, waktu itu kepada HR Director untuk meminta advice. Kemudian sekarang Bapak merasa itu advice-nya udah benar ya? Ya terima kasih banyak tuh waktu itu support. Kalau itu Pak nggak dapat dorongan dari itu, belum tentu mau. Oke, jadi tadinya galau ya, tadinya benar-benar galau. Oke, jadi benar-benar berarti Pak Dimas sampai hari ini dengan situasi ini benar-benar waktu itu hanya memegang omongannya dari si Pak Albert Wanandi ini gitu ya, karena kalau nggak dikasih encourage begitu sih galau melangkah gitu ya. Iya kan enak tuh dikasih tahu. Iya. Kalau seandainya ini kan kita di record nih Pak Dimas, seandainya Pak Albert mungkin mau dikasih pesan apa Pak Albert langsung sama Pak Dimas? Jangan-jangan seandainya Pak Albert ada di sini lagi. Coba kita lihat ada di sini nggak Pak Albert? Selamat sore Pak Albert Wanandi, teman-teman, inilah Pak Albert Wanandi, HR Director tahun 2006 waktu itu. Silakan Pak Dimas langsung sampaikan. Segitu lama ya? Ada Pak Albert. Dia nggak bisa ngomong. Lo sekarang nggak boleh pala, sekarang nggak boleh pala gitu. Udah nggak ada. Silakan Pak Dimas, dia sedikit keris ya. Tetap. Pak Albert, terima kasih banyak kesempatan saya bisa. Waktu saya masuk ke Wanatata kan pas zamannya Pak Albert. Makasih banyak boleh saya dipercaya bisa masuk Wanatata. Terharu nih saya. Dia nervous Pak. Terharu nih Pak Albert. Terus Pak Albert ngasih semangat baik di kantor maupun di pribadi. Makasih banyak supportnya buat saya. Semoga berkat Bapak terus deh ke depan. Sama-sama. Ya, kami senang mendengar apa namanya, sama-sama manggil Pak Dimas ya. Senang mendengarnya, udah apa namanya, perjalanannya kita cukup jauh ya, saya rasa apa namanya, nggak kerasa udah I don't know, more than, udah lama sekali lah saya rasa. 17 tahun ya. 17 tahun ya. Tapi apa namanya, suatu kebanggaan tersendiri lah tentunya buat kita juga mempunyai karyawan seperti Anda, dan tentunya juga berkarir dari bawah sampai sekarang. Dan tentunya tadi juga saya dengar bahwa apa namanya, memberikan positif energi yang tadi juga Pak Gana sampaikan ya, dan saya rasa suatu kebanggaan juga saya bukan hanya merekrut ataupun demikian, tapi juga bertemu dengan Anda. So apa namanya, I think mungkin nggak terus tetap belajar, keep hungry saya rasa, dan tentunya kita masih muda nih, jadi masih panjang perjalanan juga. So keep up the good work, and tentunya looking forward untuk melihat apalagi langkah-langkah dari ke depan. Sukses. Pak Dimas,
Senyum dulu, senyum Pak Dimas, senyum ya. Iya. Masih tertegun nih, masih terpana dia tangannya nih. Udah lama nggak ketemu Pak Albert. Ya, Oke. tentunya ya. Iya. Thank you Pak, terima kasih banyak. Selamat. Sukses selalu untuk Pak Albert. Happy itu sama Sukses. keluarga. Thank you, Iya, thank you. Sukses. iya. Aduh, mengharukan ya, kayak tali kasih gitu loh ya kan. Oke, Bapak Ibu yang pernah mengenal Pak Albert di tahun 2004-2006, silakan chat saja. Nanti saya akan bacakan ya salam-salamnya untuk Pak Albert. Mungkin ada Ibu Ratna juga boleh dipin. Ya, Bu Ratna tadi belum bisa masuk, tapi akhirnya berhasil masuk. Bu Ratna, hari ini kejutannya adalah Pak Albert. Ibu mau sampaikan apa untuk Bapak? Silakan di-unmute, Bu Ratna. Bu Ratna sampai tertegun juga sama. Iya. Ya, aduh saya juga terharu loh. Benar-benar surprise. Saya aja nggak dikasih tahu sama Dewi ada Pak Albert. Ketika saya tanya siapa misteri guest-nya, ada Bu Aman gitu. Bagus Bu, seru-seru ya. Aduh, saya kaget. Ya, terima kasih Pak Albert ya. Mau meluangkan waktu untuk berjumpa dengan kami semua dan memberikan support juga buat kami dan terutama buat Dimas ya. Rupanya Dimas ini kan teman seangkatan Pak Albert. Ya, dan memang luar biasa Pak Dimas ini. Banyak support saya waktu saya jadi direktur marketing ya. Pak Dimas ini memang produksi di BSR-nya portfolionya yang terbesar ya. Dan selalu terhadap kami itu Pak Dimas selalu yang saya tengarai selalu sopan. Saya marah pun dia mengucapkan terima kasih. Sampai malu sendiri. Ya, cool banget deh pokoknya. Jadi ini generasi Pak Albert nih luar biasa. Ya, rekrutan Pak Albert juga. Terima kasih Pak Albert supportnya. Mungkin nasihat Pak Albert lah kepada Dimas yang menguatkan dia. Sehingga sampai sekarang Dimas masih ada di Aswata tercinta ini. Terima kasih ya Pak Albert ya, sukses dan sehat terus buat Pak Albert. Iya, surprise. Iya, Bu Ratna, ini surprise hari ini buat Ibu juga gitu ya. Iya loh. Baik, Bapak Ibu silakan di chat saja yang ingin ngobrol sama Pak Albert. Saya akan lanjut ini ya ceritanya dengan Pak Dimas. Terima kasih Pak Albert. Stay aja ya untuk sampai akhir nanti bisa melihat. Terima kasih Bu Ratna. Oke. Pak Dimas, kaget? Kaget habis. Minum dulu, minum ada air depan. Ada. Oke. Karena dekat sekali gitu relationship-nya sehingga waktu mau dipindah bagian aja minta advice dulu gitu ya, sehingga hari ini kita mengucapkan terima kasih buat Pak Albert Wanandi yang waktu itu menguatkan Pak Dimas. Yang namanya marketing dan UR itu nggak musuhan kok, jadi kita bisa sama-sama support untuk supaya kita bisa bawa banyak bisnis begitu ya di Aswata. Nah, Bapak Ibu teman-teman, untuk menyiapkan acara ini, saya dan Pak Dimas itu baru ngobrol sekali Rabu ya, hari Rabu malam gitu. Saya sibuk, Pak Dimas lebih sibuk lagi. Nah, kita ketemu ngobrol itu jam 9 malam sampai jam 11 malam hari Rabu. Sepanjang kita ngobrol, Pak Dimas masih sibuk dengan teleponnya. Gitu ya. Jadi ya oke. Placing apa broker segala macam begitu. Kemudian saya tanya, Mas, itu masih gawe, masih kerja? Iya, gitu. Sampai malam gini, Pak Dimas jawab ke saya, sampai Lebaran, Bu, gitu. Nah, ini ada kisah Lebaran yang mau dibagi, silakan Pak Dimas. Wah, itu pernah pas Lebaran, kira 2 tahun lalu deh. 2 tahun lalu itu pas Lebaran, pas renewalnya
Medco Group dari Aeon tuh. Pas Lebaran, benar-benar pas Lebarannya itu di telepon, ini udah ada placing slip-nya, minta tolong respons hari itu juga. Nah kebetulan Pak Felix itu ada writing-nya support banget, jadi teleponan, dijawab. Nah karena kita malah bisa jawab di hari Lebaran itu, kita malah bisa share naik. Jadi kita gantiin salah satu asuransi yang karena nggak ngasih respon, udah share-nya dikasih kita, jadi bisa naik share. Seru sih, seru banget. Iya. So artinya ini inspirasi apa yang mau dibagi Pak Dimas mengenai respon dan kecepatan ini? Sekarang ini kan kompetisinya makin tinggi, makin ketat ya, semua juga hungry for business. Yes. Jadi ya tuntutannya sangat tinggi untuk kita bisa respons cepat dan yang berikan solusi yang paling baik. Ya bisa jadi nggak cuma Lebaran, sampai malam kita juga harus ya ready sih. Jadi ya terima kasih untuk semuanya waktu itu support. Jadi kita bisa sama kita bisa baik, malah bisa jadi naik share. Iya. Jadi artinya selain kecepatan juga ada teamwork di sini ya, Pak Dimas, sehingga kita sama-sama bisa memberikan yang terbaik kepada klien kita gitu. Nah, kalau kita bicara tentang kepuasan kerja, menurut Bapak, mana lebih besar ukurannya ya, angka atau hasil kerja? Hasil kerja itu kan berarti belum tentu angka ya. Iya. Bisa jadi hasil kerja itu kepuasan kita bisa komplit kerjaan. Ya sama kayak tadi kita bisa punya, ya kepuasan bisa naik share di tengah semua orang masih perlu mengejar-ngejar proyek ini, kita masih bisa naik share atau masih bisa dapat bisnis baru. Itu sebenarnya kepuasan sih, karena berarti kan dia happy dengan support kita, dengan visinya kita, dengan sistemnya kita, pembayaran klaim kita. Jadi ya menurut saya sih lebih ke kita puas untuk bisa mencapai hasil kerjaannya itu. Iya begitu ya, karena kalau kita bicara angka ini pasti ada yang lebih tinggi lagi gitu ya Pak Dimas ya. Ya angka pasti kurangnya, apalagi Bu Ratna itu. Kalau kita bicara Bu Ratna aja tuh sampai nggak enak kalau habis marahin Pak Dimas. Bukannya habis dimarahin malah dibilang terima kasih begitu. Tapi kalau kita bicara soal Bu Ratna nih, iya benar, angka pasti nggak ada puasnya karena selalu akan ada yang lebih tinggi lagi. Nah kalau kita bicara soal apalagi Bu Ratna gitu ya, pernah dibikin down nggak sama Bu Ratna? Buka-bukaan. Jangan bilang terima kasih depan orangnya, tapi sebenarnya dalam hati pernah nggak sih Pak Dimas? Nggak enak dia Bu. Jadi pernah berapa bulan di BSR nih? Oke. Setahun deh kayaknya. Oke. Kita kan lihat, oh ini kayaknya progresnya bagus nih. Hasilnya kayaknya, wah ini kita dapat bisnis baru, kenal banyak. Ini seneng lah. Toto ditelepon Bu Ratna siang-siang gitu, kamu tuh lambat. Produksinya masih kurang cepet, mesti lebih banyak lagi gitu. Itu sempet, aduh, ini kita, biasa kan udah merasa senang gitu ya, ini kita kayaknya masih bagus nih. Ternyata dibilang begitu sama Bu Ratna sempet, oh my God. aduh, ini apa yang kurang ya? Terus apa salahku ya kan ya? Apa reviewnya gimana gitu? Sempet agak hilang semangat, agak down gitu. Oke. Berapa lama itu? Itu berapa jam kemudian? Itu kan saya nganterin surat ke saya agak lupa. Lantai 5 ke Pak Gana atau ke Bu Wit, saya agak lupa gitu. Lewat ruangannya Bu Ratna kan, kalau misalnya kita ke direksi. Saya dengar Bu Ratna itu ngomong hal yang sama yang tadi diomongin ke saya ke orang lain di telepon. Template. Tapi terus saya nggak melihat ini sebagai ini karena template ya, tapi pasti Bu Ratna tuh pengen kita, mendorong kita gitu loh. Kamu jangan puas, cepet puas. Kamu harus ada selalu standar lebih, harus dikejar. Itu saya selalu kepikiran, itu tuh yang saya tanamkan itu setiap kali Bu Ratna marah, setiap kali itu Bu Ratna telepon gitu,
terus dengan suaranya khas itu, Dimas gitu. Sudah, ini pasti akan ada, ini pasti untuk pengembangan diri saya, pengembangan diri tim di BSR terutama gitu ya. Ya karena Bu Ratna saya yakin pertama pasti dia sayang sama company dulu deh. Yes. Pasti dia cinta sama company dulu, pasti want to give the best untuk company dulu gitu. Dan untuk memberikan terbaik untuk company itu ya untuk mendorong kita untuk ya kamu harus lebih baik lagi. Gitu. Iya. Artinya ketika di lantai 5 kemudian Pak Dimas mendengarkan template ini dibunyikan lagi sama Ibu ke orang lain, itu langsung mengobati ya. Langsung nggak jadi down ya. Langsung sembuh ya. Langsung sembuh karena kita punya pemahaman bahwa sebenarnya yang Ibu lakukan ini adalah manifestasi rasa cinta yang begitu besar terhadap perusahaan. Sehingga Ibu pengen kita juga sama kerennya sama Ibu. Kita juga semangatnya sama gedenya. Amin. Nggak boleh ada cukup baik. Selalu kurang begitu. Iya. Jadi kita push beyond the limit, itu yang maksudnya ini selalu ini jadi di dalam diri saya, jangan puas deh. Pasti harus ada yang bisa lebih gitu. Ya. Makasih banyak loh Bu Ratna. Jadi setiap kali ditegur Dimanya selalu makasih banyak loh Bu Ratna, ini pasti niatnya baik deh. Jadi terus ini Bu nggak enak lagi di sendirian. Oh ya. Nah, Bu Ratna pernah panggil di 2020 tahun lalu, full tim, dipanggil semua sama Ibu. Ada apa Pak Dimas? Oh iya, waktu kita dipanggil, jadi kalau Ibu tuh melihat bahwa di tahun 2020 yang chance untuk kita masih bisa dapat premi lebih itu dari source broker. Mungkin yang karena seperti pandemi, ada yang teman-teman lain akan lebih menantang ya. Jadi kita dipanggil untuk di satu timnya BSR, Ibu ngasih bahwa BSR tolong semangat ya, karena apa yang kalian lakukan yang tahun ini, tahun 2020 itu kalau kalian bisa memberikan lebih gitu ya, kalian semangat, tolong pikirkan ke teman-teman lain yang di cabang atau apa, supaya tahun 2021 ini mereka tetap bisa naik gaji, tetap bisa dapat bonus, amin gitu ya. Ya, Bapak agak sedikit please. Ya. Tolonglah kirim tim sendiri gitu. Tolong. Kalian tetap semangat untuk mikirin orang lain. Iya, kirim tim lain. Karena Ibu melihat BSR mungkin lebih sukses sehingga mungkin harus banyakin lagi supaya yang lain yang saat ini kesulitan mungkin bisa terbantu begitu ya kurang lebih ya. Oke. Nah, Pak Dimas, kalau kita bicara tentang apa sih yang membuat kita beda atau spesial? Gitu. Sekian lama di Aswata, gitu. Sekian lama di Aswata. Tentu saja ada banyak effort, ya kan. Kemudian ada banyak situasi, tetapi kita juga melihat zaman dulu Bapak dengan yang sekarang itu kan persaingan udah makin banyak. Apa sih yang membuat kita berbeda atau spesial gitu? Adding value apa sih yang harus kita tambah kalau menurut Pak Dimas? Nah ini ujangannya Pak Suryo waktu pertama kali masuk BSR. Oke. Kita pin Pak Suryo. Oh salah ya. Oh, ada juga Pak Suryo loh. Nggak ada. Semuanya di pin ini. Oke. Itu ada istilah namanya bir Aswata, bir minuman ya. Bir minuman. Jadi kalau ada yang suka atau doyan minum bir, kan yang diminum pertamanya itu kan busanya itu yang di atas itu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa jadi busa yang diminum duluan? Maksudnya bukan diminum, maksudnya kalau perusahaan mau nyari siapa yang posisi lowong, kan yang dicari kan yang Aswata duluan. Busanya itu tuh. Nah, gimana cara cari busanya gitu? Nah, mau nggak mau ya jadi film-film silat itu yang ada extra effort untuk belajar. Iya. Jadi kan kalau kita semua sekarang kerja semuanya satu tim, semuanya rajin, semuanya disiplin, semuanya pinter. Nah, terus apa yang membuat kamu bisa dipilih? Pasti ada sesuatu yang ekstra yang membuat bisa dipilih. Gitu. Nah, bisa jadi mungkin kita harus invest di waktu atau invest di
energi untuk kita bisa nambah pengetahuan, Iya. baca-baca, banyak baca TV, terus pengen tahu, sebenarnya sih pengen tahu dulu, Mhm. pengen sukses, pengen sukses, dan ya harus ada ekstra untuk di luar pekerjaan sehari-hari, nambah pengetahuan, ya terutama mengenai pekerjaan sih. Mhm. Ya intinya mencari keistimewaan yang ada di kita apa, Mhm. istimewanya apa, itu yang dicari. Ya. Oh. Added value. Karena kondisi ekonomi keluarga, Bapak tidak sempat menyelesaikan kuliah di Teknik Sipil Trisakti. Tetapi dalam kesempatan yang berbeda, Bapak berhasil lulus S1 di Universitas Terbuka jurusan Statistik, gitu ya. Nah, ini juga dengan biaya hasil mengajar sebagai guru bahasa Inggris. Nah, ini inspirasi apa lagi nih yang bisa dibagi? Kayaknya nggak nyambung sama yang tadi. Ya kan saya anak laki satu-satunya ya. Oke. Anak satu-satunya, saya pikir saya pasti harus punya titel, harus punya S1. Iya. S1 gimana pun caranya. Selain kalau mau lamar kerja semuanya syaratnya minimal kan S1. Iya, betul, betul. Tapi ya jadi saya ngelamar daftar ke Universitas Terbuka, bayar pakai uang dari mengajar. Hasil mengajar. Pas selesainya kontrak yang di LIA itu pas saya bisa lulus. Oke. Jadi apa ya? Ya teman-teman misalnya masih ada kesempatan untuk nambah ilmu dan wawasan, belum terlambat teman-teman yang masih mau gitu. Saya punya cita-cita nanti mau belajar sekolah S2, belajar A2IK. Oke, jadi artinya nggak berhenti sampai di sini, tetapi kita tetap manfaatkan semua situasi untuk terus belajar dan nambah value diri kita gitu ya, Pak Dimas ya. Oke, Bapak adalah salah satu fasilitator You Are the Best. Ini adalah sebuah program pembentukan regional office, spesial regional gitu ya. Nah, ini apa yang bisa di-sharingkan untuk kita semua? Jadi teman-teman yang baru join, itu mungkin tahu sekarang kita punya struktur organisasi, ada RO, SO begitu ya. Tapi Bapak adalah salah satu fasilitator di baliknya pada waktu pembentukan itu. Nah, Bapak silakan dibagi. Jadi You Are the Best itu sepertinya ini deh. Kita fasilitator untuk memberikan semangat atas perubahan. Waktu itu perubahannya kan akan ada regional office ya. Jadi waktu itu ada audisinya kayak America Great Talent gitu. Wow. Audisinya waktu itu ada Bu Siltamia, ada Bu Ratna. Artinya ada yang nggak lulus juga menjadi fasilitator. Ada yang nggak lulus. Jadi beberapa orang dipanggil, terus di audisi, di wawancara gitu, nah, terus dipilih. Ya itu kita memberikan semangat bahwa ini kita perubahan tuh pasti akan terjadi gitu ke karyawan, bahwa perubahan itu tidak semata-mata jelek, tapi bisa jadi kayak yang tadi pengalaman bahwa mundur dulu atau kita berubah dulu tapi untuk hasil yang lebih baik gitu. Iya, artinya ini karyawan boleh mendaftar volunteer gitu ya Pak Dimas? Ya waktu itu ada undangannya ya, jadi bukan penunjukan tetapi kita mendaftar gitu. Kenapa Pak Dimas mau? Kenapa Pak Dimas mau menjadi kayak agent of change? Ya pertama seneng sharing itu. Jadi ini karena emang guru dasarnya. Ya, berarti kalau ada kesempatan kita untuk bisa share ilmu ya, kenapa tidak? Apa yang kita punya ya lakukan. Ya moga-moga bisa berguna buat orang lain. Oke, so di situ belajar fokus pada target tujuan, kemudian ada juga merumuskan visi misi di sana. Begitu. Kita visi misi waktu itu sudah ada. Kita yang memberikan fasilitasi kepada karyawan bahwa ini visi misinya sekarang, mungkin ada perubahan di dalam struktur organisasi, ya tetap semangat, dan ini tujuan kita itu. Oh itu pernah ada yang paling berkesan tuh game-gamenya tuh. Jadi kita waktu itu bikin baju, bikin peralatan tas ya kalau nggak salah. Nah, terus terakhirnya kita dibilang kecewa gitu. Padahal ini sebenarnya adalah belajar ya, pertama targetnya apa,
target kalian apa dulu gitu, visi misinya apa dulu, baru bikin task, baru bikin. Artinya secara pribadi kita juga sudah mulai di-encourage untuk memikirkan visi misi kita apa, begitu ya? Ya, itu penting, visi misi itu penting. Oke, jadi seharusnya teman-teman yang volunteer dan melamar dan kemudian bisa goal menjadi fasilitator ini justru satu kesempatan yang baik untuk bisa mengembangkan diri gitu ya Pak Dimas ya. Betul, ya. Terus kedua yang ini di You Are the Best ini juga mengajarkan kita untuk service excellence. Oke. Service excellence untuk klien. Ya klien ini di dalam trainingnya itu tidak semata-mata nasabah. Yang di luar. Klien itu juga bisa jadi marketing, kliennya adalah underwriting, finance, underwriting juga kliennya marketing. Teman-teman di internalnya kita tuh kita sesama klien, jadi. Iya. Jadi artinya ini belajar untuk lebih blend lagi gitu ya, lebih kita kasih service yang excellent untuk semua situasi. Pak Dimas, tidak banyak orang tahu bahwa strategic map, rumah-rumahan yang kita punya itu, mungkin sebentar lagi nanti dengan adanya perubahan dan sebagainya gitu ya, karena masanya sudah harus berubah. Itu dibikin oleh tim yang namanya core team gitu. Nah, Bapak Ibu, core team ini yang mengetuai adalah Pak Dimas. Jadi beliau sebagai ketua core team yang menjadi jembatan antara Palladium dan Aswata dalam pembentukan strategic map. Kemudian waktu itu merumuskan visi misi gitu. Nah, ini kan sesuatu yang besar banget buat kita semua karena Bapak adalah orang yang di dalamnya gitu. Di mana pada waktu itu posisi Bapak masih section head ya? Iya betul, masih section head di UR. Kemudian apa yang Bapak ingin bagikan pada kami semua? Ya pertama sih saya terima kasih banyak loh diberi kesempatan untuk bisa terlibat di core team ini. Karena ini kan kita bisa ini di luar pekerjaan sehari-hari kan. Kalau di waktu itu di UR kita lihat terms, kita lihat klausula, tapi ini bisa ini sesuatu yang di luar, yang menambah wawasan yang luar biasa gitu. Jadi kita bisa di Palladium-nya itu terus bisa diskusi dengan high level management di Wahana Tata. Ya ternyata pas mikir itu, pas kita melihat mereka pada meeting itu, ternyata mereka punya pola pikir yang ini di luar imajinasi saya sebelumnya. Ada pola pikir seperti itu. Iya. Di level operasional ya. Jadi udah high level dan mereka mungkin pola berpikirnya juga sudah yang helikopter view, mikirin visi misi. Iya, sudah secara strategis banget. Udah target, dan ya ini beruntung bisa ada di situ dengerin diskusinya. Ya, ini Pak Dimas dipilih sebagai ketua core team itu kan sesuatu yang besar banget ya gitu ya. Pak Dimas pernah bertanya nggak sama direksi, kenapa Bapak bisa dipilih pada waktu itu? Pernah sih, terus nggak ada. Jangan jawab nggak ada orang loh ya. Itu jawabannya juga nggak tahu kenapa. Oke, nanti kita tanya. Pak Dimas, kalau kita pilih judul hari ini ya, semua tentang positif gitu. Jadi semua hal itu bisa dilihat dari sisi baiknya. Nah, ini bagaimana sih Pak Dimas tuh bisa secara konsisten menerapkan hal ini gitu, tentang hal-hal yang positif gitu. Kalau positif pertama kali itu, ini bukan berarti ini ya teman-teman yang positif moga-moga cepat negatif ya dalam hal positif ya. Terus pertama kali di masuk Wahana Tata tuh kan saya kenal Pak Sandri. Pak Sandri itu ngajarin selalu bersyukur. Jadi pada waktu saya pernah makan menunya sederhana gitu. Terus dia ngeliat udah disyukurin aja makanannya gitu. Yang ada disyukurin. Jadi ya pasti pertama kali ya kalau ada apa-apa kita syukuri dulu apa yang kita punya saat ini. Terus saya selalu lihat sisi baik dari setiap keadaan. Sisi baiknya setiap kali dimarahin Bu Ratna, ya saya
Karena saya lihat nih sisi baiknya buat saya bisa lebih baik lagi ke depan gitu. Saya Oke. nggak saya terima kasih dan nggak sakit hati, ya nggak masukin ke hati karena ya ini buat saya lebih baik, gitu. Buat saya lebih baik. Terus saya percaya semua yang ada di sini yang gimana Tata ya baik-baik, punya maksud yang baik. Walaupun caranya beda-beda ya. Iya. Ya, ini pasti kita pengen dari atasan atau dari teman-teman kita pengennya kita ya kitanya bisa berkembang, timnya bisa berkembang, ya otomatis nanti company-nya juga bisa berkembang. Iya. Wow. Saya sebelum lanjut melihat ini chatnya banyak banget. Yuk Pak Dimas kita liatin yuk. Kita liatin ya, kita liatin. Mulai dari atas tadi ada sapa-sapa dari teman-teman yang bicara tentang Pak Dimas gitu. Pak Tanto bilang Pak Dimas merupakan sosok yang sangat baik. Saya kenal sejak kami sama-sama staf beliau di UR, saya di PI. Kami saling memanggil men di antara kami sampai sekarang. Orang yang baik hati, rendah hati, sederhana, pintar, dan sangat suka membantu. Kalau sama Om Dimas ini semua jadi mudah. Gitu. Apa urat marahnya nggak ada, semoga makin naik karirnya. Iya, terima kasih Pak Tanto. Benar Pak Tanto kata Pak Edi Gunawan ya dari Jogja, sosok Pak Dimas yang saya kenal adalah orang yang baik hati, sabar, rendah hati, sederhana, pintar, dan senang membantu. Semoga makin sukses. Amin Pak Edi. Kok tahu sih saya suka sederhana ya? Masakan Padang. Padang. Bu Ai bilang Pak Dimas sosok yang ramah, tidak pelit, berbagi ilmu ya. Kemudian ini salam-salam buat Pak Albert semuanya. Kemudian saya kembali ke Pak Dimas, itu yang terakhir. Iya, salam buat semuanya. Pak Ipang, buat Pak Dimas ada ungkapan Latin yang pas banget. Tegas dalam prinsip namun lembut dalam cara, semangat dan sukses. Bahasa Latinnya aku nggak bisa baca ini nih. Bahasa Mandarinnya Tai Chi mungkin itu ya kali ya. Ya. Kemudian dari Ibu Ine ke Pak Dimas tetap semangat dan do the best for Aswata kita. Semoga selalu sehat dan sukses. Dari Ibu Aurora, Pak Dimas masa sulit yang Bapak pernah hadapi apa? Dan bagaimana solusinya selain dikejar target? Kesulitan Pak Dimas itu hanya dikejar target. Ada nggak kesulitan lain? Silakan Pak Dimas. Pak Dimas agak nge-freeze ya. Oh, yang seru mah pas ini nih kesulitan. Oh ya, sorry. Nggak ya, apa-apa. Paling seru mah kesulitan yang pas bulan Februari kemarin, Bu Dewi. Oke. Bulan Februari kemarin ini teman di BSR tuh ada yang dalam bersamaan ya, ada yang cuti melahirkan, ada yang cuti nikah, 3 orang kena COVID, 1 orang flu jadi nggak bisa masuk gitu. Okay. Jadi habis. Ya seru. Jadi kita benar-benar yang ini apa yang bisa kita kerjakan, kita saling support gitu. Ya mau nggak mau udah harus komunikasi ke teman-teman sama komunikasi ke atasan. Saya punya kesulitan begini ya. Sampaikan saja. Sampaikan. Oke, tapi akhirnya itu sudah berlalu ya, karena kita sudah ada di hari ini ya, gitu. Sehingga kita bisa ceritakannya udah dengan sedikit lebih enak gitu. Mudah-mudahan menjawab ya, mudah-mudahan menjawab Aurora. Oke, Pak Dimas lanjut ya. Pak Dimas siapa sih idolanya di Aswata? Mudah-mudahan jangan Pak Rudi Wanandi lagi, ini jam tidur soalnya. Jadi idolanya banyak kalau kata Pak Jana. Pilih satu. Semuanya pasti smart ya, punya wawasan, tentang company-nya. Tapi kalau pertama kali saya masuk ke Wahana Tata itu idola saya Pak Sandri. Oh, sayang sekali Pak Sandri sedang ada di Bandung untuk antar anaknya vaksin. Jadi ini absen. Oke, kita record nanti kita sampaikan. Pak Sandri kenapa? Pak Sandri kenapa? Ini zaman itu kan dia sendiri, nggak ada dev head-nya. Terus ada pekerjaan yang dulu kita masih pakai fax gitu ya, banyak kerjaannya gitu. Terus dia ngerjain satu-satu, nggak pernah ngeluh. Kita ngeliatnya dia tuh ya diem aja, nggak pernah ngeluh. Terus ya nggak ada basa-basi, nggak suka basa-basi gitu ya, semua itu poinnya. Ya, terus kan dia kalem gitu, kalem terus
ya itu ngajarin saya untuk bersyukur, pertama kali ngajarin saya untuk bersyukur. Iya, yang tadi makan siang ya gitu ya. Jadi itu benar-benar nyangkut sampai hari ini ya, karena Pak Sandri menjadi sosok yang kayak bersyukur sehingga kita juga ikutan gitu. Luar biasa banget. Pak Sandri, nanti saya sampaikan Pak Sandri ya, ini adalah ucapan terima kasih dari Pak Dimas gitu ya, karena Pak Sandri sudah memberi inspirasi gitu. Nah, melihat perjalanan Bapak yang didukung oleh banyak banget mentor yang saat ini masih ada di Aswatan. Nah, kira-kira harapan Bapak untuk mereka apa? Ada selain Pak Sandri ada Pak Adrian. Ya, ada Pak Adrian, ada Pak Gana. Boleh carikan Pak Adrian Gana, untuk mimpin. Ya, Pak Adrian dulu. Apa kesannya? Pak Adrian ini kita kerja bareng di Merin. Itu serunya waktu itu kita di Merin, tapi kita nggak ada yang ngerti Merin. Background-nya teknik statistik, terus marketing. Pak Adrian juga teknik sipil gitu, tapi kita in charge di Merin gitu. Ya untung waktu itu ada Pak Sumanto, udah hampir pensiun ya. Jadi kita kerja bareng Pak Manto sebelum pensiun, kita bikin guidelines yuk. Jadi pertama kali kita bikin guidelines ini yang dari tolong Pak Sumanto. Iya, seru sama Pak Adrian, kita pengalaman yang lucu yang itu tuh Pak, yang klaim Antam dibajak kan sampai malam-malam. Ini kita dengerin orang lawyer-nya, proses klaimnya yang ini. Jadi kita sama-sama jalan. Oke, Pak Adrian, Pak Dimas bilang bahwa Pak Adrian salah satu mentornya, dan kesan yang Pak Dimas selalu ingat adalah Pak Adrian tuh orangnya smart banget gitu. Pak Adrian mau bilang apa sama Pak Dimas? Iya. Sorry Bu, agak putus-putus nih. Oke, saya ulang. Pak Dimas itu kesan yang ditangkap, Pak Adrian adalah salah satu mentornya, dan Pak Adrian tuh orangnya sangat smart gitu kalau kata Pak Dimas. Nah, Pak Adrian mau sampaikan apa sama Pak Dimas sore ini? Aduh, saya kalau sama Dimas sebenarnya bukan mentor ya Bu Dewi ya. Kita senasib sepenanggungan tuh sebenarnya ya, yang kayak tadi Pak Dimas bilang. Saya masuk di Merin, Pak Dimas masuk di Merin, kita barengan masuknya, sama-sama nggak ngerti apa-apa, sama-sama bingung gitu. Terus kita kerjain semuanya bareng-bareng. Sebenarnya ya atas waktu itu saya DPHead Pak Dimas Section Head itu sebenarnya cuma jabatan aja, tapi kalau yang namanya kerja tanggung jawab sih kita bareng-bareng gitu loh sebenarnya, karena benar-benar sama sekali blank itu, nggak ngerti apa-apa yang harus dilakukan. Jadi segala sesuatu itu kita lakukan berdua aja gitu, bareng-bareng ya dengan Pak Dimas. Jadi ya itu memang itu momen-momen yang nggak bisa dilupakan buat saya juga di Aswata sebenarnya ya. Kerjasama istilahnya dulu Batman dan Robin ya Dim ya. Jadi wow. Jadi keren. Jadi wow. Ya posisi kita nggak ngerti apa-apa, sama-sama nggak tahu. Untung ada Pak Sumanto ya waktu itu ya. Terus kita benar-benar harus bikin dari scratch. Ya banyak yang dititipin dari Pak Gana minta untuk bikin apa-apa segala macam. Ya kita sama-sama bikin dari scratch. Kemudian ya terus kita juga bergabung Iren ya waktu itu bertiga, kita sama-sama bikin semuanya dari scratch. Tapi ya memang saya salut sama Pak Dimas, kalau boleh dibilang benar yang tadi disampaikan Pak Swatanto. Saya nggak tahu itu urat sabarnya tuh tinggi banget gitu. Jadi kalau saya udah sampai ini mau diapain lagi, dia tetap bisa datang dengan sabar dan bilang enggak ini kita bisa begini gini oke. Jadi so far saya waktu sama Pak Dimas satu tim tuh jujur lebih banyak Pak Dimas lah sebenarnya yang aktif di operation ya dengan teman-teman di cabang dan sebagainya. Kalau saya lebih banyak memang waktu itu justru Pak Dimas sempat bilang kayak
kayak ditinggal gitu ya. Banyak ngerjain yang lainnya juga di luar Merin ya Dimnya. Jadi daily-nya banyak kan Pak Dimas. Jadi saya nggak bisa dibilang mentor lah kalau menurut saya sama Dimas, Pak Bu Dewi. Kita waktu itu kerjain bener-bener sama-sama bareng, scratch bener-bener, terus kita selesaiin semua bareng-bareng, saling ngisi. Dan saya senang gitu dan bangga Dimas kemudian bisa dipercaya macam-macam ya, dari mulai core team, kemudian akhirnya juga bisa dipercaya di BSR dengan produksi yang sedemikian besarnya. Ya buat saya ini ya senang gitu kalau semua teman kita itu bisa sukses ya, karena dengan saya percaya ya dengan usaha dan dengan semua yang dilakukan, kalau kita lakukan dengan maksimal tuh ya sukses itu tunggu waktu aja sih sebenarnya. Iya. Selamat dan sukses selalu lah untuk Pak Dimas. Sabarnya itu memang sungguh-sungguh dan kerja kerasnya. Itu kalau masalah kerja sampai malam tuh dari dulu Bu Dewi. Oke. Kalau di Merin itu kan istilahnya dengan London itu baru buka jam 2 siang ya. Itu yang namanya kerja sampai malam Pak Dimas udah dari dulu. Jam 9, jam 10 mah biasa lah buat dia itu. Iya, benar. Sampai jam 11 malam masih digangguin telepon dan dia tetap mengangkat dan dia tetap senyum-senyum aja, siap, baik. Biasa lah itu buat Pak Dimas itu dari dulu. Iya, tetapi ini artinya Pak menginspirasi ini loh, Pak Adrian ini menginspirasi teman-teman semuanya yang banyak dari kita yang setelah office hour kita udah nggak mau angkat telepon begitu. Tetapi kita melihat inspirasi ini bagus juga bahwa kalau tadi kita cerita soal Lebaran aja, gara-gara diangkat kita malah nambah ini gitu. Kita bisa ngegeser yang lain gitu. Jadi mudah-mudahan ini buat inspirasi teman-teman juga yang lain ya. Tentu saja kita nggak maksa-maksa orang habis office hour untuk angkat telepon loh ya kan. Tetapi ada yang model Pak Dimas ini yang mungkin bisa menjadi inspirasi kurang lebih gitu. Iya, dia sangat bertanggung jawab Bu Dewi. Jadi kalau udah komit itu dia nggak peduli lagi waktu kalau saya bilang. Jadi jam berapa juga ya dikerjain aja sama dia. Mau dari rumah, mau dari kantor, ngelap meter. Saya rasa begitu sih. Iya, dia sampai nggak bisa ngomong lagi Pak Adrian, sampai nggak bisa ngomong lagi Pak Dimas juga. Itu nggak bisa ngomong atau di freeze itu, internetnya jelek. Saya banyak belajar dari Pak Adrian ini mengenai organisasi, mengenai Wana Tata. Itu belajar ini bikin email grup yuk gitu, atau bikin semua file di Samba. Itu saya belajar dari Pak Adrian. Dia bikin semua pekerjaan lebih efisien, lebih efektif, lebih efisien. Gitu. Ya, di kita selalu discuss mengenai proses kerja, dan kita juga dari Pak Adrian tuh selalu mikirin, bener helikopter view nih, kalau dari sisi marketing nanti gimana ya? Nanti marketingnya ini kesulitan nggak kalau kita kasih kondisi seperti ini? Efeknya nanti apa kalau klaim? Jadi udah sampai ke semua aspek. Nanti ini bayar preminya kalau kayak begini gimana? Nanti sampai ini proses klaimnya juga susah loh nih kalau ada kondisi seperti ini, sampai seperti itu. Wow. Jadi detail dan teliti. Saya belajar organisasi, proses kerja, dan itu detail, semuanya detail Pak Adrian. Wow. Ya. Oke. Very smart, benar sih. Iya. So Pak Adrian, thank you so much ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Adrian. Ya. Nah ada satu orang lagi setelah tadi Pak Adrian dan Pak Sandri. Bapak yang sekarang ketemu lagi karena Bapak sekarang pindah jadi Direktur Marketing, ya kan? Ketemu lagi gitu. Nah, Bapak ini di masa dulunya itu sering banget punya kesempatan jalan bareng Pak Dimas katanya gitu ya. Gitu ya. Pak Dimas mau sampaikan apa buat Pak Gana? Silakan dipin Pak Gana. Wah, kalau Pak Gana ini saya respect Pak Gana nih, kalau kita udah saya ada masalah itu selalu ada solusinya gitu. Yang penting kita jujur, kita ngaku. Jadi kita diskusi gimana untuk menyelesaikan, dan kedepannya supaya enggak lagi tuh gimana. Jadi kalau diskusi dengan Pak Gana nih kita mesti siap datanya seperti apa, dan kita nggak pernah. Iya, ini waktu sertijab ya, waktu sertijab ini. Iya. Kenang-kenangan waktu sertijab.
ya, teman diskusi ya, baik untuk kerjaan maupun pribadi. Kalau kita kan suka jarang jalan ke Bali Rendezvous atau ke Bali Rendezvous atau ke Singapura, yang pertemuan reinsurance itu ke jalan bareng ya, kita ngomong mengenai pribadi juga, mengenai ya, soal semangatin saya. Aswata itu perusahaan yang bagus kok, Dimas. Ini kita masih berkembang, Dimas. Ini tetap semangat ke depan. Pak Gana selalu sampaikan itu. Oke, jadi Pak Dimas pada kesempatan hari ini juga berterima kasih sekali sama Pak Gana. Wah, terima kasih banyak Pak Gana. Pak Gana silakan Pak Gana. Pak Gana pasti bangga banget deh hari ini. Karena nih orangnya inner circle banget gitu loh. Silakan Pak Gana. Kesempatan boleh kerja Pak Gana. Terima kasih banyak Pak. Ya terima kasih untuk apa yang sudah disampaikan Dimas tadi. Saya sih sebetulnya ya di Wanatata juga belajar banyak lah. Apalagi saya dipercaya untuk punya anak buah yang luar biasa. Ya, jadi di UR seperti kemarin pernah saya sampaikan, saya masuk UR itu juga nggak ngerti apa-apa gitu loh. Seperti Dimas dan Adrian tadi di Merin gitu ya. Saya dari marketing 6 tahun dipindah ke UR, saya juga nggak tahu apa-apa jujur itu. Terus ya harus belajar dari awal tapi punya misi yang besar gitu kan, ada penugasan dan misi yang jelas. Saya harus rubah wajah UR itu dari yang dulu seperti itu untuk dirubah menjadi yang bisa lebih baik lah gitu. Saya tidak bilang sangat baik, tapi yang lebih baik lah dari yang dulu. Bukan berarti dulu nggak baik, tetapi ya, tentu saja kita kasih progres yang menjadi lebih baik. Nah, ya beruntung saya punya tim kerja yang hebat-hebat lah, yang luar biasa. Ada Pak Adrian, ya semua lah, termasuk Pak Sandri, Pak Felix. Masing-masing punya karakter yang beda-beda. Nah, khusus Pak Dimas memang kalau untuk cewek-cewek yang belum punya suami seperti Pak Dimas ini paling enak gitu ya. Paling enak ya. Orangnya baik. Saya mengenal semua anak buah saya secara detail satu-satu sehingga saya tahu bagaimana harus treatment mereka beda-beda gitu. Nah, Dimas ini termasuk yang paling menurut saya paling tidak membuat persoalan gitu sebetulnya ya. Kalau jujur saya bilang Dimas ini tidak banyak membuat persoalan, tidak terlalu men-challenge gitu, tapi kalau kita beri penugasan, beri pekerjaan, pasti akan diselesaikan lah dengan baik gitu. Kalau soal prosesnya ya biasa, memang saya selalu menanamkan semua tim kerja saya untuk terbuka, ya kan, terbuka. Sampai pun ada kesalahan, ya sampaikan saja kesalahan itu gitu, karena saya tahu tidak mungkin semua orang itu atau tim kerja saya akan bekerja tidak boleh salah, itu nonsen lah gitu. Malah kita ditipu, kita malah jadi seolah-olah kelihatannya beres semua padahal kita tidak menerima. Ya. Jadi saya selalu menanamkan terbukalah, kasih tahu kalaupun sampai salah, kalau itu soal pekerjaan bukan soal integritas gitu ya, itu sampaikan dan kita cari solusi sama-sama. Dan saya tidak janji bisa selesaikan juga gitu. Jadi karena saya juga nggak tahu juga kan gitu. Jadi intinya nanti kita pikirin bareng-bareng. Saya punya kepercayaan daripada dipikirin satu orang, kalau lebih banyak orang pasti bisa ada solusinya. Kalaupun saya nggak bisa, ya saya akan eskalasi lagi untuk cari solusi. Kan ini pekerjaan, jadi pasti ada solusinya. Nah itu yang ya saya senang dengan Dimas selama bekerja sama, yaitu saling, menurut saya di antara tim saya mudah gitu, paling mudah, karena yaitu kalau cewek punya suami Pak Dimas enak deh itu, pokoknya nggak banyak tuntutan, nggak banyak persoalan, tapi mau bekerja secara penuh gitu, punya komitmen, kejujuran, dan itu menolong sekali untuk karir. Dan satu lagi, saya untuk teman-teman yang lain, menurut saya ini kita kan sudah lima orang hebat yang membagikan inspirasi. Ya,
Jadi kesimpulannya adalah, kan kita ini kebetulan karakternya beda-beda ya, kalau kalau diingat-ingat 5 orang yang Betul. sudah tampil. Jadi pesan saya, be yourself gitu loh. Jadilah dirimu sendiri. Orang seperti Pak Dimas yang mungkin banyak orang, aduh kok kurang ini, kurang itu. Menurut saya, ya memang Pak Dimas seperti ini dan dia bisa sukses dengan dirinya gitu. Yang penting kerja dengan baik, kerja dengan sungguh-sungguh, dan itu pasti ada keberhasilan yang akan diraih. Gitu. Iya, benar. Pak Gana, artinya yang kok gini kok gitu orang lain sampaikan nggak apa-apa. Mereka boleh punya pendapat seperti itu, tetapi kita tetap terus maju dengan ya karya-karya terbaik kita ya, kurang lebih seperti itu ya Pak Gana ya. Oke, Pak Gana, terima kasih banyak. Tadi kalau kita bicara soal cewek-cewek ya, cewek-cewek artinya Pak Dimas sekarang ini ibu-ibu yang di broker itu udah very happy ya dilayani sama Bapak ya gitu ya, pasti sangat puas ya gitu. Pak Dimas menyadari nggak sih apa yang tadi disampaikan Pak Gana gitu? Kalau yang marah-marah terus nggak jadi marah gitu loh ketemu Pak. Nggak juga, tetap marah-marah. Cewek-ceweknya pada nggak mau sama saya, Bu. Oke. Tapi enggak, saya setuju sama Pak Gana tadi gitu. Jadi kayak kesannya orang marah tuh ketemu Pak Dimas terus nggak jadi gitu, karena lihat sosoknya juga udah melt gitu kan ya Pak Gana ya gitu. Oke, mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi gitu. Terima kasih Pak Gana. Terima kasih banyak Pak Gana. Sehat-sehat. Sama-sama Dimas, sukses ya. Oke, Pak Dimas, kita sampai di penghujung acara. Pak Dimas mungkin ingin sampaikan apa? Saya terima kasih kesempatan dari manajemen, dari direksi. Saya bisa sampai di posisi yang sekarang ini. Kita bisa kerjasama, baik semuanya, ke direksi, ke tim yang di BSR. Masih teman-teman BSR, support kalian luar biasa. Saya masih lihat hari Sabtu, Minggu, email kita semata masuk. You guys rock. Iya, artinya mereka tetap kerjakan di weekend pun gitu ya Pak? Iya, mereka dengan senang hati. Dengan saya nggak pernah ngelihat mereka grundel atau apa. Nggak hitungan, jadi terima kasih banyak supportnya. Makasih bimbingan mulai dari Pak Sandri, Pak Adrian, Pak Gana, Bu Ratna. Semoga semuanya sehat. Semoga semua bisa tetap jadi teladan kita semua, jadi inspirasi. Amin. Dari Bapak Ibu semua. Amin. Kalau untuk teman-teman, pelajaran yang pertama saya pelajari di Manatata tuh, ya syukuri apa yang kita punya sampai saat ini. Syukuri perusahaan yang ada sekarang. Kita punya perusahaan yang kuat, perusahaan yang baik dan memikirkan kita semua. Lalu kalau kita mau ke depan, semoga kita semua bisa sukses. Dan amin. Ini ya pertama harus bangga dulu dengan asuransinya. Betul. Asuransinya tuh orang baik loh. Terus kita bisa bikin baik-baik. Terus kita bisa bikin nasabahnya tidur nyenyak. Iya, karena resiko udah dipindahin ke kita. Resiko udah ditransfer ke kita. Jadi kita benar-benar orang baik loh, bisa bikin orang tidur nyenyak tuh bukan main gitu. Ya, artinya kita bekerja di asuransi, kita juga menolong, memberikan solusi dan sebagainya, begitu ya Pak? Iya, kasih solusi. Nah, terus yang belajar dari mulai dari You Are The Best, dari core team, dari Pak Albert juga pertama kali pas datang, pasti pertama tentuin kita harus punya target. Jadi yang punya target nggak cuma perusahaan, tapi juga kita sebagai pribadi juga punya target. Iya. Di mana pada waktu itu mungkin ketika di posisi operasional tuh teman-teman nggak kepikiran gitu ya Pak? Iya. Belum kepikiran. Gitu. Iya. Jadi target itu penting supaya kita bekerja juga ada prosesnya, mesti ngapain, apa yang lakukan, gimana caranya, mesti belajar apa yang kita lakukan supaya kita bisa mencapai target itu. Oke.
Ya, artinya per hari ini kita tahu bahwa target itu penting, bukan nakutin gitu ya. Iya. Betul. Target itu kita harus tahu arah kemana. Sayang kalau misalnya kita kerja, waktu berlalu, tapi terus kita seharusnya bisa mencapai yang lebih baik kalau misalnya kita ada target yang kita kejar gitu. Iya. Jadi ada sesuatu yang kita memang mau tuju gitu ya, Pak Dimas. Iya, betul. Kadang juga kalau misalnya kita mau maju, kita harus ada effort lebih untuk kita mau belajar, mau mengembangkan diri. Dan saya kalau Bu Dewi nanti ada acara training, kita ikut ya Bu ya. Oke, siap. Nanti undangan aku langsung kirim ke Pak Dimas. Dan saya kasih apresiasi juga buat teman-teman di teknik nih, mereka rajin ikut kelas-kelas yang saya bikin untuk marketing. Wow. Itu top, maksudnya kita jadi ikut semangat gitu. Nah, Pak Dimas, terima kasih banyak kesempatan sharing dan motivasinya pada sore hari ini. 17 tahun bukanlah waktu yang sebentar ya, ada banyak hal yang terjadi dan ada banyak sekali kondisi yang berubah gitu. Tetapi kalau dilihat Pak Dimas ini kan berpegang teguh pada semangat positif, Bapak gigih, nah ini sudah menguatkan langkah-langkah Bapak untuk dapat terus memberikan yang terbaik buat Aswata yang tercinta ini, dan juga menginspirasi kita semua. Oke, menurut saya hampir tidak ada yang mustahil di dunia ini kalau kita memikirkannya dengan cara yang positif begitu ya. Baik, saya Dewi Setiawati, saya menyerahkan ke Daniel, silakan Daniel. Iya, keren banget kita ngeliat bagaimana Pak Dimas melihat segala sesuatunya sebagai pembelajaran. Nah, tamat terasa sudah mau 2 jam, tapi ini bukanlah akhir. Masih ada seri selanjutnya dengan narasumber yang berbeda. Tetap sehat, tetap semangat. Salam Aswata.